Dari hasil survei yang telah kami lakukan, pada setiap lantai di gedung ARL, kami memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi jaringan yang ada saat ini. Kami menemukan bahwa distribusi perangkat belum merata, koneksi masih bergantung pada satu titik pusat, serta beberapa ruangan belum mendapatkan dukungan jaringan yang optimal. Temuan-temuan ini menjadi dasar kami dalam memahami kebutuhan jaringan yang sebenarnya dan menjadi landasan kuat untuk menyusun perancangan jaringan yang lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik setiap lantai. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai desain jaringan pada gedung Advanced Research Laboratory atau ARL Fakultas Teknik Universitas Udayana. Next. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nilputu Ayu Maita Wulandani dengan NIM 240-856-1061 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Widiwardana dengan NIM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Firdan Zulfiato Maswi dengan NIM 3 digit di belakang 084. Perkenalkan, nama saya Imadianika Gitra Nugraha dengan akhiran NIM 133. Perkenalkan, nama saya Iranika Pratama dengan NIM akhir 152. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pendahuluan. Adapun latar belakang dalam presentasi ini itu ada perkembangan teknologi informasi menuntut perguruan tinggi memiliki infrastruktur jaringan yang cepat, stabil, dan juga aman untuk mendukung kegiatan akademik serta penelitian. Nah, gedung ARL Fakultas Teknik Universitas Udayana ini itu sebagai pusat laboratorium dengan ruang kelas 4 lantai memiliki intensitas penggunaan jaringan yang sangat tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa jaringan di gedung ARL belum optimal. Tidak adanya router di setiap lantai menyebabkan seluruh koneksi bergantung pada switch lantai 1. Switch bawaan gedung juga memiliki performa terbatas dan jaringan belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, desain jaringan itu masih terpusat sehingga gangguan di lantai 1 berpotensi memutus koneksi seluruh gedung. Kapasitas ruangan yang berbeda-beda serta jarak menuju server USB itu semakin menuntut desain jaringan yang lebih efisien. Melihat kebutuhan akses data yang tinggi, maka diperlukan perancangan ulang jaringan yang lebih efisien, tersegmentasi, dan juga mampu menangani trafik besar agar dapat mendukung aktivitas akademik di gedung ARL secara optimal. Selanjutnya itu ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi. Adapun rumusan masalah diantaranya yang pertama, bagaimana hasil survei jaringan di area gedung Advanced Research Laboratory Fakultas Teknik Universitas Udayana. Yang kedua, bagaimana hasil perancangan desain jaringan di lantai 1, 2, 3, dan 4 gedung ARL Fakultas Teknik Universitas Udayana. Yang ketiga, bagaimana hasil akhir perancangan desain jaringan di area gedung ARL Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu ada bagaimana rancangan anggaran biaya atau ARB untuk mendesain jaringan di area gedung ARL Fakultas Teknik Universitas Udayana. Oke, berdasarkan rumusan masalah tadi, adapun tujuannya yang pertama, tentunya untuk mengetahui hasil dari survei jaringan di area gedung Advanced Research Laboratory Fakultas Teknik Universitas Udayana. Yang kedua, menghasilkan rancangan desain jaringan untuk lantai 1, 2, 3, dan juga 4 gedung ARL Fakultas Teknik Universitas Udayana. Yang ketiga, menyusun hasil akhir perancangan desain jaringan untuk keseluruhan area gedung ARL Fakultas Teknik Universitas Udayana. Yang keempat, menentukan rancangan anggaran biaya atau RAB untuk implementasi desain jaringan di gedung ARL Fakultas Teknik Universitas Udayana. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada hasil survei jaringan pada lantai 1 gedung Advanced Research Laboratory. Berdasarkan hasil survei, ruangan NRSC memiliki 1 unit komputer, sedangkan ruangan Technopreneurship memiliki 12 unit komputer yang digunakan untuk kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Dari sisi infrastruktur jaringan terdapat 2 unit switch, di mana satu switch merupakan bawaan gedung dan satu lainnya disediakan oleh USB. Switch bawaan tidak digunakan karena keterbatasan performa dan kini berfungsi sebagai cadangan. Switch dari USB sekaligus penghubung utama jaringan di lantai 1 sekaligus mengalirkan koneksi menuju setiap lantai di gedung. Kapasitas ruangan pada lantai ini bervariasi antara 20 sampai 50 pengguna, sehingga menuntut kebutuhan jaringan yang stabil dan merata. Selanjutnya pada lantai 2 ditemukan beberapa komputer di sembah ruang laboratorium. Terdapat 1 komputer di lab rekayasa material, 3 komputer di lab teknik mesin, 1 komputer di lab mekanika, serta 2 komputer di lab analisis bahan. Penggunaan komputer di lantai ini tidak terlalu banyak, tetapi tetap memerlukan jaringan yang stabil untuk mendukung aktivitas akademik. Sama seperti lantai sebelumnya, terdapat 2 switch di lantai ini. Switch bawaan gedung telah dinonaktifkan karena performanya kurang memadai, dan switch yang aktif adalah milik USB.
Ruang-ruang pada lantai 2 memiliki kapasitas yang sama seperti sebelumnya, yaitu 20-50 orang, sehingga perlu perencanaan proses access point dan distribusi jaringan yang tepat, agar seluruh ruangan memperoleh akses jaringan yang lebih merata. Selanjutnya, hasil survei pada lantai 3 menunjukkan bahwa pada lantai 3 tidak adanya komputer. Meskipun demikian, lantai ini menjadi salah satu area dengan jumlah pengguna terbesar, karena ruangan memiliki kapasitas antara 20-150 orang, terutama yang digunakan untuk kegiatan kelas besar, seminar, atau aktivitas mahasiswa. Terdapat 2 switch, namun seperti lantai lainnya, switch bawaan gedung telah dinonaktifkan dan hanya sebagai switch cadangan. Switch dari USD berfungsi sebagai perangkat utama penyalur jaringan. Karena kapasitas pengguna sangat besar, lantai ini membutuhkan perencanaan jaringan yang lebih matang, termasuk kebutuhan router dan akses point tambahan untuk menstabilkan koneksi. Selanjutnya pada lantai 4, survei menunjukkan bahwa tidak ada komputer yang terlihat dari luar ruangan. Meskipun begitu, lantai ini dapat digunakan untuk kegiatan akademik dengan kapasitas ruangan antara 20-50 pengguna, sehingga tetap membutuhkan jaringan yang memadai. Seperti lantai lain, lantai 4 juga memiliki 2 switch, di mana switch bawaan dinonaktifkan dan switch dari USD menjadi perangkat yang aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh lantai sangat bergantung pada perangkat jaringan tambahan dari USD dan belum memiliki segmentasi atau pembagian jaringan yang efektif. Selanjutnya ada jarak gedung ke USD dan kondisi umum jaringan. Yang pertama, jarak ke USD. Gedung ARL berjarak sekitar 800 meter dari server utama USD. Jarak ini penting untuk menentukan kualitas perangkat, metode koneksi, dan jalur backbone. Jarak ini menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan perangkat jaringan, metode penghubungan antar gedung, serta upaya menjaga kestabilan dan kecepatan jaringan yang dipakai sivitas akademik. Berdasarkan keseluruhan survei, kesimpulan umum survei yang kedua, switch bawaan gedung tidak mampu melayani kebutuhan jaringan. Semua lantai bergantung pada switch di lantai 1, tidak efisien dan berisiko. Tidak ada router per lantai, jaringannya tidak struktur. Perlunya segmentasi LAN dan router tambahan, dan juga manajemen AP berdasarkan kapasitas ruangan. Berdasarkan keseluruhan survei dan evaluasi, ditemukan bahwa sistem di jaringan gedung ARL belum fungsional secara optimal. Tidak adanya router di setiap lantai menyebabkan semua koneksi bergantung pada satu titik pusat, yakni switch lantai 1. Switch bawaan gedung yang dinonaktifkan semakin memperlemah performa jaringan. Selain itu, jaringan belum terbangun secara terpadu, sehingga beberapa ruangan, komputer, dan akses point belum terhubung secara menyeluruh. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada setiap lantai gedung Advanced Research Laboratory, ditemukan bahwa distribusi jaringan sebelumnya belum optimal, baik dari segi penempatan perangkat maupun kapasitas masing-masing ruangan. Oleh karena itu, dilakukan perancangan ulang jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, pemerataan sinyal, dan efisiensi penggunaan perangkat. Perancangan ini diawali dengan pemetaan ulang posisi access point atau AP pada setiap lantai untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dan memastikan cangkupan sinyal yang lebih merata. Denah dan hasil perubahan optimalisasi dapat dilihat pada slide berikutnya. Setelah melalui proses perancangan jaringan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap lantai, kami melanjutkannya dengan penyusunan RAB sebagai gambaran biaya implementasi secara menyeluruh. Dengan rancangan yang matang, serta perhitungan biaya yang jelas, kami menawarkan sebuah solusi yang juga memberikan peningkatan nyata terhadap kualitas jaringan di gedung ARL. Solusi ini dirancang agar dapat langsung diterapkan dan memberikan hasil optimal bagi aktivitas akademik maupun operasional. Untuk melihat nilai, manfaat, dan juga potensi perbaikan yang ditawarkan dari keseluruhan proses ini, berikut kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan melihat denah perubahan dan hasil optimalisasi perancangan. Di slide yang kita lihat, terdapat denah ruangan lantai 1 dan denah ruangan lantai 2. Nah, pada gambar denah sudah diberikan ataupun ditandai dengan akses point yang sudah dioptimalkan oleh kelompok kami. Warna untuk akses point-nya dibedakan untuk menandai daya tampung masing-masing akses point. Pada akses point yang diberi tanda berwarna merah, akses point tersebut bisa menampung kapasitas hingga 50 pengguna. Namun untuk akses point yang memiliki kapasitas di bawah 30 pengguna, itu ditandai dengan warna kuning. Hal ini dilakukan untuk memastikan kapasitas ruangan yang ada sejalan dengan akses point yang dipasang. Nah, untuk denah ruangan lantai 1, terdapat 3 akses point
dengan kapasitas hingga 50 pengguna, dan sisanya memiliki akses point yang kapasitasnya di bawah 30 pengguna. Kemudian untuk denah lantai 2, terdapat 3 akses point yang dapat menampung kapasitas hingga 50 pengguna, dan yang lainnya akses point yang memiliki kapasitas di bawah 30 pengguna. Selanjutnya, begitu pula dengan denah ruangan di lantai 3 dan lantai 4, yang dimana pada ruangan lantai 3 terdapat 7 akses point yang bisa menampung kapasitas hingga 50 pengguna, dan sisanya merupakan akses point yang memiliki kapasitas di bawah 30 pengguna. Kemudian untuk denah di lantai 4, terdapat 5 akses point yang mampu menampung kapasitas hingga 50 pengguna, dan sisanya merupakan akses point yang memiliki kapasitas di bawah 30 pengguna. Selanjutnya, jadi pada denah gedung Advanced Research Laboratory atau ARL ini yang telah dioptimalkan, kami menentukan tipe akses point yang paling sesuai untuk setiap ruangan. Jadi, setiap akses point diberi kode warna untuk menunjukkan kapasitas pengguna yang tepat ditampung. Seperti yang saya katakan tadi, warna kuning menandakan akses point dengan kapasitas di bawah 30 pengguna, dan warna merah menandakan akses point dengan kapasitas hingga 50 pengguna. Perbedaan jenis akses point ini digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan. Ruangan dengan jumlah pengguna tinggi dipasangkan akses point berkapasitas besar, sementara ruangan dengan jumlah pengguna sedikit menggunakan akses point berkapasitas rendah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat, menghindari pemborosan, serta menekan biaya pengadaan tanpa mengurangi kualitas jaringan. Selanjutnya kita akan lanjut ke rancangan anggaran biaya. Anggaran biaya yang diperlukan untuk mengaplikasikan yang sudah dirancang sebelumnya. Di bagian nomor 1 terdapat nama barangnya Cisco CB CBS 110 16T EU yang merupakan switch 16 port GB. Jumlah yang diperlukan yaitu 8, dan harga satuannya setelah disurvei mendapatkan harga satuan Rp3.019.000, sehingga harga total materialnya Rp24.152.000. Kemudian yang kedua, terdapat Aruba 500 series akses point, yang dimana akses point dengan kapasitas 50 pengguna. Jumlah yang diperlukan adalah 18, yang dimana harga satuannya adalah Rp7.460.000, sehingga harga total materialnya adalah Rp134.280.000. Kemudian yang ketiga, ada kabelan Cat6 yang satu roll isinya 305 meter dengan jumlah 2 roll. Jadi harga satuannya itu Rp654.000, sehingga harga total materialnya adalah Rp1.316.000. Kemudian yang keempat, ada Aruba 303 series kampus access point dengan kapasitas 30 pengguna. Jumlah yang diperlukan adalah 27 dengan harga satuan Rp1.200.000, sehingga harga total materialnya adalah Rp32.400.000. Selanjutnya, ada nama barang switch Aruba Instant On dengan 16 port 16 GB 124 watt. Jumlah yang diperlukan adalah 7. Kemudian harga satuan materialnya adalah Rp3.300.000 dengan harga totalnya adalah Rp23.100.000. Kemudian selanjutnya ada Cisco C1111 4P series 4 port yang jumlah yang diperlukan adalah 4 buah, yang dimana harga satuannya adalah Rp18.500.000, sehingga harga total materialnya adalah Rp74.000. Sehingga total jumlah barang yang diperlukan adalah 62, dan total harga materialnya adalah Rp502.368.000. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan hasil akhir perancangan desain jaringan dari gedung ARL tersebut. Nah, pada lantai 1, di mana desain awalnya itu akan menggunakan 2 switch dan 12 access point, serta ada lab komputer, di mana lab komputer tersebut terdapat 21 komputer. Nah, desain akhirnya, desain kami akan menggunakan 1 router, 2 switch, lalu 12 access point, serta 21 komputer. Nah, kalau pada desain awal, semua jaringan itu, seluruh gedung itu bergantung pada 1 switch utama. Nah, apabila setelah kita melakukan survei, ternyata terdapat kendala di mana apabila panel listrik lantai 1 mati, maka semua switch di gedung tersebut mati karena hanya bergantung pada 1 switch utama di lantai tersebut. Sehingga kita menambahkan 1 switch utama yang menghubungkan semua router, di mana masing-masing lantai itu memiliki 1 router, sehingga 1 gedung mempunyai 4 router. Lalu dapat dilihat di sini lantai 1
router lantai 1 itu terhubung dengan 3 switch, sehingga kita akan membagi menjadi 3 LAN, di mana LAN pertama itu ada mahasiswa, LAN kedua itu ada lab komputer, dan LAN ketiga itu ada staff atau dosen atau orang-orang yang akses lab-lab. Oke, next. Berikut adalah pembagian subnetting sesuai kebutuhan, di mana setelah kita melakukan survei, mungkin kita membagi LAN-LAN tersebut dengan kebutuhan host, di mana mahasiswa di sini akan kita terapkan maksimal hostnya itu 128, untuk lab komputer itu ada 32 perangkat mungkin atau 32 host yang bisa terhubung, dan bagian atas itu lab-lab di bagian atas itu terdapat 32 host juga yang terhubung. Oke, next. Pada lantai 2, mungkin desain awalnya ini ada 2 switch, 12 access point, dan 4 komputer, sehingga kami tetap saja menggunakan 2 switch tetapi hanya ditambahkan 1 router, dan terdapat 1 access point yang dikurangi, sehingga access point itu menjadi 11. Dapat dilihat di gambar ini, di sana ada ruang profesor dan lab rekayasa materi. Sebenarnya itu merupakan satu ruangan, tetapi ruangan profesor itu dipisah di sini. Tetapi setelah melakukan survei, sebenarnya itu satu ruangan yang digabung, sehingga kita menggunakan 1 access point untuk ruangan profesor tersebut dan lab tersebut. Nah, dapat dilihat di sini itu terdapat pembagian 2 LAN, sehingga switch yang di kanan router itu akan membagi untuk ruangan profesor dan ruangan lab. Kalau untuk yang switch yang di bawah router itu membagi LAN untuk akses point yang dapat diakses oleh mahasiswa. Jadi di sini kita melihat kebutuhan lagi. Setelah melakukan survei, ternyata dibutuhkan sekitar 250 host untuk mahasiswa, sehingga kita menggunakan IP/24. Dapat dilihat pada gambar di kiri, mahasiswa itu mempunyai IP/24, dan kalau untuk dosen atau prof yang seperti tadi yang mengakses lab itu menggunakan IP/27, sehingga akan terdapat 32 host. Mungkin bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk hasil akhir perancangan pada lantai 3, yang dimana pada desain awal di sini terdapat 2 switch, 12 access point. Lalu setelah diefisiensikan menjadi 1 router, 2 switch, 11 access point. Jadi pada lantai 3 dilakukan penyederhanaan desain karena karakteristik lantai ini berbeda dari lantai 1 dan 2. Pada desain awal digunakan 2 switch, namun hal tersebut dianggap berlebihan karena lantai 3 jarang memerlukan komputer kabel maupun subnet khusus. Jadi aktivitas utama pada lantai ini umumnya berasal dari mahasiswa yang menggunakan jaringan Wi-Fi untuk kegiatan akademik. Oleh karena itu, pada perancangan akhir hanya digunakan 1 router sebagai pengatur utama jaringan lantai 3 dan 1 switch untuk mendistribusikan koneksi ke access point. Jadi seluruh traffic di lantai ini disatukan ke dalam 1 subnet mahasiswa, yang mengingat tidak adanya kebutuhan segmentasi tambahan seperti jaringan dosen atau laboratorium. Jadi di sini terdapat pembagian subnet sesuai kebutuhan ruang, yang dimana di sini pembagian subnet hanya berlaku ke mahasiswa, yang dimana untuk alamat IP-nya di sini menggunakan /24 karena kebutuhan mahasiswa di sini cukup banyak. Jadi selanjutnya pada lantai 4, pada desain awal di sini menggunakan 2 switch, 12 access point. Lalu setelah diefisiensikan, desain akhirnya 1 router, 1 switch, 11 access point. Jadi pada lantai 4, perancangan jaringan mengikuti pendekatan yang mirip dengan lantai 3. Desain awal menggunakan 2 switch, namun karena aktivitas lantai ini juga tidak memerlukan banyak perangkat kabel dan sebagian besar hanya mengandalkan koneksi wireless, jadi penggunaan 2 switch dianggap tidak efisien. Oleh karena itu, desain akhir hanya menggunakan 1 switch yang dihubungkan ke 1 router sebagai pusat pengatur jaringan. Kemudian perubahan juga dilakukan pada jumlah access point. Pada desain awal, ruangan tengah menggunakan 2 access point, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa 1 access point dengan kapasitas yang sesuai juga sudah cukup untuk mencakup area tersebut. Jadi dengan demikian jumlah AP dikurangi dari 2 menjadi 1 tanpa mengurangi kualitas cakupan jaringannya. Di sini juga pembagian subnet sesuai kebutuhannya sama berlaku ke mahasiswa karena kebutuhan lebih banyak di mahasiswa di sini. Oke, penutup. Jadi kesimpulannya, kondisi awal jaringan di gedung Advanced Research Laboratory belum optimal karena terpusat di lantai 1, switch terbatas dan tanpa router per lantai sehingga rawan adanya gangguan internet. Desain baru menghadirkan router di setiap lantai, optimasi switch, pemetaan access point sesuai kebutuhan, serta pembagian subnet untuk keamanan dan manajemen traffic.
Hasilnya, jaringan lebih stabil, responsif, aman, dan siap mendukung aktivitas riset intensif dengan dukungan RAB sebagai gambaran material dan biaya implementasinya. Kami tutup dengan pertanyaan. Santi. Terima kasih.